Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada saya, Neni, yang kedua ada Mbak Indra, yang ketiga ada Mbak Rahayu, yang keempat ada Mbak Madiah, yang kelima ada Mbak Yayu, dan yang keenam ada Mbak Elok. Kami akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian layanan pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. A. Makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi ABK. 1. Makna layanan pendidikan. Pelayanan merupakan suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam KBBI, pelayanan diartikan sebagai 1. Perihal atau cara melayani. 2. Usaha melayani kebutuhan orang lain untuk memperoleh imbalan. 3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif meningkatkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Frekuensi layanan pendidikan yang diperlukan oleh penyandang kelainan. Pelayanan pendidikan khusus merupakan kebutuhan utama para penyandang kelainan. Tanpa tersedianya pelayanan pendidikan khusus, potensi yang mereka miliki tidak akan berkembang. Bahkan sebaliknya, mungkin tenggelam dan memperparah kondisi kelainan mereka. Contoh, barangkali pernah menjumpai anak tunarungu yang menjadi anak nakal karena tidak pernah mendapat layanan pendidikan khusus. Orang tuanya pun tidak peduli terhadap kebutuhannya dan membiarkan ia dijadikan bahan ejekan oleh teman-temannya. Potensi yang ada pada dirinya seperti tingkat kecerdasan yang cukup normal tidak mendapat perhatian secara khusus. Sebagai akibatnya, kecerdasan yang dia miliki sama sekali tidak berkembang. Bahkan perlu adanya penanganan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dengan memisahkannya di kelas yang berbeda, yang khusus. Umumnya jumlah anak pada kelas ini lebih sedikit. Kemudian, bagi penyandang kelainan, layanan pendidikan mempunyai makna yang cukup besar karena mereka memerlukan pelayanan ekstra. Dengan seperti ini, orang tua harus menjalin kemitraan secara khusus dalam memberikan informasi tentang perkembangan, keterampilan, motivasi, dan penyesuaian emosional anak. Sesuai dengan jenis kelainan yang mereka sandang, mereka mempunyai perbedaan dalam kemampuan belajar. Perkembangan emosi pada umumnya lebih lambat atau tidak sesuai dengan usianya. Misalnya bagi individu autisme, memiliki emosi flat atau datar pada ekspresi wajah, lebih cuek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrana Davitria Anwari, NIM 837604053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis pelayanan pendidikan untuk ABK. Jenis pelayanan pendidikan untuk ABK itu sendiri dibagi menjadi 3 layanan pendidikan. Yang pertama, layanan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan dan fisik, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan koordinasi gerakan anggota tubuh dan berbagai jenis gangguan kesehatan. Layanan ini melibatkan berbagai tenaga profesional seperti ahli terapi fisik dan berbagai dokter ahli. Layanan yang kedua, layanan yang berkaitan dengan kebutuhan emosional sosial, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan konsep diri, penyesuaian diri, dan kebutuhan bersosialisasi. Layanan ini juga melibatkan para psikolog dan pekerja sosial. Dan layanan yang terakhir, layanan pendidikan yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan,
yang merupakan kebutuhan terbesar bagi para penyandang kelainan, melibatkan ahli pendidikan dari berbagai macam bidang dan juga para psikolog. Dari tiga layanan pendidikan yang saya sebutkan tadi sangat bermakna bagi ABK karena tanpa adanya layanan pendidikan tersebut, para ABK kemungkinan besar tidak akan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan bagi ABK merupakan kebutuhan dasar yang disediakan oleh negara dan juga disediakan oleh masyarakat. Sekian. B. Sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus. Menurut Hewitt dalam Girlhood tahun 1980, terdapat banyak sekali penyandang yang berkelainan khusus, di mana kondisi ini disebabkan karena latar belakang kondisi masyarakat setempat. Pada abad ke-16 di Spanyol berhasil mendidik para penyandang tunarungu sejak ia dilahirkan. Dan peristiwa ini merupakan titik awal berdirinya sekolah untuk tunarungu. Sedangkan pada pertengahan abad ke-19 di Amerika Serikat oleh Edward Singin, pendiri sekolah tunagrahita di Paris, yang berimigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 1817, didirikannya sekolah untuk tunarungu dan tunawicara. Pada tahun 1831, pertama kali didirikannya sekolah untuk tunanetra, sehingga pelayanan yang diberikan untuk pendidikan penyandang cacat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan pada tahun 1975 sampai 1978 efektif diberlakukannya Undang-Undang Layanan Pendidikan bagi penyandang yang berkelainan khusus, dan disebut sebagai The Education of All Handicapped Children Act. Undang-undang ini menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana dengan layanan pendidikan ABK di Indonesia? Memang harus diakui bahwa pelayanan pendidikan untuk anak ABK di Indonesia tidak semaju dengan negara lain. Namun, karena perhatian masyarakat dan pemerintah yang semakin besar, akhirnya anak-anak ABK ini bisa terlayani. Pendidikan luar biasa di Indonesia baru dimulai pada tahun 1901, di mana didirikan Institut Tunanetra di Bandung. Kemudian pada tahun 1927 didirikan SLB untuk anak-anak tunagrahita di Bandung, sehingga Kota Bandung adalah kota pertama yang memprakarsai didirikannya pelayanan pendidikan untuk anak-anak ABK. Sehingga ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pelayanan untuk anak-anak ABK ini semakin meningkat. Karena hal ini sejalan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini pun juga dikuatkan dengan PP nomor 72 tahun 1991, sehingga pada saat itu SLB semakin bermunculan baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa. Ada beberapa SLB yang berdiri ketika itu. Ada SLB A untuk tunanetra, ada SLB B untuk tunarungu, ada SLB C untuk tunagrahita, ada SLB D untuk tunadaksa, ada SLB E untuk tunalaras, dan ada SLB G untuk tunaganda. Selain SLB, pemerintah juga mendirikan sekolah terpadu, yaitu sekolah dasar yang juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dan SDLB, yaitu sekolah dasar yang memberi layanan kepada ABK dari semua jenis. Selain pemerintah, pihak swasta juga tidak mau ketinggalan untuk mendirikan layanan pendidikan bagi ABK. Untuk di Jember sendiri ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusi atau sekolah terpadu, dan juga ada SLB. Ini adalah sekelumit cerita bahwa ada sebuah lembaga yang memang
di dalamnya mereka menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian di lembaga ini anak tersebut bersosialisasi dengan temannya, mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi di hari-hari tertentu anak tersebut mendapatkan haknya, yaitu dengan datang seorang psikolog atau terapisnya untuk mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, hal ini di Jember sendiri ada beberapa lembaga yang melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan pendidikan di Indonesia sudah sampai tingkat ke daerah. Pada tahun 2010, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 130 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi secara spesifik terdapat satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dalam bentuk kelembagaan sekolah luar biasa jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi sebutan SLBA, SLBB, dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Dan ketentuan-ketentuan ini menyiratkan bahwa anak berkelainan tidak selalu harus dipisahkan dari anak normal atau dipisahkan menurut jenis kelainan yang disandangnya. Pasal yang kedua berbunyi, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus. Satuan pendidikan khusus sendiri itu adalah pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa pada jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ada juga satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan satuan pendidikan keagamaan.